Inilah sejarah Tanah Bone beserta raja-raja di Bone menurut cerita orang tua dahulu. Pasal 1. Semoga saya tidak kena kutuk. Semoga saya tidak binasa. Semoga saya tidak kena tulah karena menyebut nama-nama raja dahulu, para hulu balang yang mulia. Maka sebelumnya saya minta maaf karena menuturkan keturunan raja-raja yang memerintah. Diriwayatkan, konon raja-raja yang tersebut dalam hikayat Lagaligo telah menghilang semua. Tak ada lagi yang disebut raja. Manusia tak lagi saling mengenal. Mereka bagai ikan yang saling memangsa satu sama lain. Manusia diperjualbelikan. Tak ada lagi aturan, lebih-lebih yang bernama hukum. Selama 7 tahun lamanya, tak ada raja yang memerintah. Maka sekian lama pula manusia hidup dalam kekacauan, tak saling mengenal satu sama lain, tidak mengenal aturan dan tidak mengenal hukum. Adapun awal mula adanya lagi raja, yaitu pada suatu hari kilat menyambar-nyambar disertai guntur dan gempa bumi yang dahsyat. Sepekan lamanya demikian. Setelah kilat, guntur, dan gempa bumi mereda, tiba-tiba tampaklah seorang berpakaian serba putih, berdiri di tengah padang. Dia dianggap Tomanurung oleh orang-orang, yaitu orang yang turun dari kayangan. Melihat Tomanurung tersebut, orang banyak pun bermusyawarah dan mereka bersepakat akan pergi bersama-sama menemui orang yang mereka namakan Tomanurung tersebut. Setibanya di tempat itu, orang banyak berkata, "Maksud kedatangan kami, hai orang yang berbahagia, kasihanilah kami ini. Jangan engkau menghilang lagi. Tinggallah engkau di negeri ini. Dan engkaulah yang kami pertuan di sini. Kehendakmu kami ikuti, perintahmu kami laksanakan. Walaupun itu anak istri kami, kalau tidak engkau senangi, kami pun demikian pula. Asalkan engkau mau tinggal di sini, engkaulah yang menjadi tuan di negeri ini." Setelah itu, berkatalah orang yang mereka katakan Tomanurung itu, "Baik sekali ucapanmu itu. Hanya saja, saya ingin katakan kepadamu, tak mungkin saya kamu angkat menjadi raja, karena saya ini hanyalah seorang hamba juga. Kalau kamu ingin mengangkat seorang raja, di sana ada tuan hamba, angkatlah beliau menjadi raja." Orang banyak itu bertanya, "Bagaimana kami akan menjadikan raja orang yang belum pernah kami lihat?" Orang yang dianggap Tomanurung itu menjawab, "Kalau kamu benar-benar ingin, akan saya tunjukkan." Setelah itu, orang banyak pun diantar ke tempat Tomanurung yang sebenarnya berada. Saat itu, kilat dan guntur pun kembali sahut menyahut. Didapatinya lah Tomanurung sedang duduk di atas batu yang datar, mengenakan pakaian serba kuning. Ada 3 orang hamba pengiringnya, seorang yang memayunginya dengan payung kuning, seorang yang mengipasinya, dan seorang lagi yang membawa tempat sirih. Mereka pun mendekat kepada Tomanurung. Tomanurung berkata kepada pembantunya yang datang bersama orang banyak tadi, "Engkau datang, Matua?" Matua itu berkata, "Ya Tuan." Orang banyak itu barulah tahu bahwa yang tadinya mereka sangka raja sebenarnya hanya Matua jualan. "Itulah tuan hamba," ucap Matua kepada orang banyak. Setelah itu, orang banyak mendekat kepada Tomanurung yang berpakaian serba kuning. Orang banyak itu berkata, "Maksud kedatangan kami sekalian, tuanku, kami minta dikasihani. Menetaplah tuan di negeri ini. Jangan menghilang lagi. Tinggallah di sini.
Dan Engkaulah kami pertuan, kehendak-Mu kami ikuti, perintah-Mu kami laksanakan. Walau itu anak dan istri kami, kalau Engkau tidak senangi, kami pun demikian pula. Asalkan Engkau mau tinggal di sini, Engkaulah yang menjadi tuan di negeri ini. Tumanurung berkata, apakah kalian tidak mendua hati dan tidak berkata dusta? Setelah itu, terjalinlah persetujuan Tumanurung dengan orang banyak. Dibawalah Tumanurung pindah ke Bone. Tumanurung itulah yang jadi Raja Bone yang pertama. Beliau dibangunkan sebuah istana. Setelah istana itu jadi, beliau pun tinggal di istana itu. Tumanurung itu tidak dikenal nama sebenarnya. Beliau diberi gelar sesuai sifat kodratnya. Bila mana beliau melihat lapangan yang penuh manusia, maka seketika itu juga beliau tahu jumlah manusia yang ada di lapangan tersebut dengan akurat. Maka beliau diberi gelar Mata Silompoe. Beliau menikah dengan Manurunge dari negeri Toro. Dari istrinya itu, beliau memiliki anak yang bernama Laummase, anak yang seorang lagi bernama Ipatan Rawanua. Mereka 5 bersaudara. Saudaranya yang lain disebutkan dalam gulungan naskah yang lain. Dalam naskah ini ditulis sekedar untuk memperlihatkan urutan kelengkapan kerajaan Bone setingkat demi setingkat. Tumanurunge Matajang yang bergelar Mangkau Eri Bone atau Raja Bone, itulah yang mengadakan Mapololete. Maksudnya adalah penegasan aturan dan penggantian kerugian harta milik seseorang. Beliau juga yang membuat undang-undang, hukum, dan adat kebiasaan yang harus dituruti. Tumanurung itu juga memiliki panji kerajaan yang dinamai Worong Poronge, yang artinya bintang 7. Setelah 4 windu memerintah, beliau mengumpulkan rakyat Bone. Beliau berkata, duduklah dan selamat sejahteralah kalian. Yang akan menggantikanku ialah anakku Laummase. Kepadanya lah saya wariskan memegang teguh perjanjian kita. Sesaat kemudian, Kilat dan Guntur pun gemuruh bersahut-sahutan. Tumanurunge bersama istrinya tiba-tiba menghilang. Dan ternyata payung kerajaan dan tempat sirih ikut menghilang. Maka Laummase segera dilantik menjadi raja. Namun saat itu Bone tidak lagi memiliki payung kerajaan. Bersambung.